Saya ingin menyampaikan dulu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini salah satu unit ya di Kementerian Keuangan yang sebetulnya salah satu tugasnya ini adalah melakukan kebijakan ya terkait kementerian di dalam mengamankan lalu lintas barang yang masuk keluar dari barang. Artinya apa? Yang pada prinsipnya bea cukai itu diberikan wewenang di negara kita ya melalui Menteri Keuangan itu melakukan pengawasan terhadap ekspor dan impor lah intinya gitu. Termasuk nanti di dalam pemungutan biaya masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya. Ada biaya keluar juga sebetulnya nanti. Itu tugas dari bea cukai ya. Yang makanya yang bersinggungan dengan desa devisa ini adalah salah satu tugas bea cukai terkait dengan nanti pengawasan di bidang ekspor sebetulnya. Dan kalau kita lihat begitu kita bicara ekspor itu di masa-masa pandemi terutama, kita sama-sama tahu bahwa salah satu yang survive di negara kita ini adalah teman-teman dari UMKM. Yang ini juga nanti tidak akan lepas sentuhannya dengan desa. Nah, tidak saja UMKM yang ada di kota, tapi juga UMKM yang ada di desa. Dan ini nanti dua hal ini nanti melalui klinik ekspor dan desa devisa ini akan mencoba pemerintah mendorong bagaimana nanti menggerakkan UMKM baik itu yang terutama nanti yang di desa ya, bagaimana nanti dia bisa yang nanti berorientasi dengan ekspor. Kemudian kami juga coba sampaikan ke kerabat desa semuanya. Jadi meskipun ini bicara ekspor impor tugas dari bea cukai ini, ada yang perlu kami sampaikan fungsi. Fungsi dari bea cukai itu secara umum ada 4 ya. Yang nanti tidak akan lepas dari nanti yang akan kita sampaikan di malam hari ini. Yang pertama adalah trade facilitator, memfasilitasi perdagangan. Yang difasilitasi siapa? Siapa saja yang nanti terkait dengan kegiatan ekspor impor itu, termasuk di UMKM ini. Bahkan di 2 tahun terakhir ini kalau kita lihat beberapa program kebijakan bea cukai ini yang mengarah ke UMKM ini sangat gencar sekali. Ya. Kalau kebetulan di tahun kemarin saya berkesempatan untuk menulis. Jadi Mbak Restu kalau kami di Widya Aspara ini ada satu tugas juga biasanya melakukan penelitian atau kajian. Ya, beberapa kajian ini saya tahun kemarin itu mengambil kajian terkait IKM. Dan menarik sekali, ternyata IKM ini salah satu yang survive pada saat terjadinya krisis pada saat kita pandemi kemarin. Yang mana ini betul-betul pemerintah akan memberikan support, termasuk di bea cukai ini, memfasilitasi tadi, termasuk UMKM ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga fungsinya bea cukai itu memberikan industrial assistance. Jadi memberikan pendampingan terhadap industri-industri, memberikan dorongan ya, dukungan terhadap industri. Ya, baik itu ya tadi industri besar, kecil, menengah, ya, maupun industri yang UMKM ini. Nah, tapi yang tidak kalah penting dua di bawah ini juga menjadi tugas yaitu community protector itu melindungi masyarakat ya dari tentunya dari masuknya ya barang-barang yang terkait dengan barang larangan, pembatasan, narkoba yang bisa merusak masyarakat kita. Ya, itu juga menjadi tugas bea cukai. Jadi memang agak satu hal yang harus balance ya terkait dengan tugas ini. Yang tidak kalah penting lagi tugas yang paling bawah ini dan sebenarnya ini tugas utamanya adalah revenue collector, mengkolek penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai dan bea keluar. Sebetulnya nanti kalau ada event Bunda Wida lagi nanti ada satu lagi ya. Kalau kita lihat kalau sudah dibahas di narasumber sebelumnya barangkali yang penopang dari transfer daerah itu di APBN kita itu salah satunya ya nanti selain dari teman-teman Direktur Jenderal Pajak, bea cukai itu juga memberikan kontribusi terutama dari nanti bea masuk dan cukai. Yang ini juga sebetulnya membiayai nanti ya kegiatan-kegiatan yang nanti terkait dengan salah satunya nanti ekspor ini. Ini gambaran umum dulu dari tugas fungsi bea cukai. Kemudian saya akan lanjutkan dulu apa sih klinik ekspor dan desa devisa. Nah, ini terkait dengan materi kita malam ini terkait desa devisa itu tidak akan lepas dari nanti kalau dari sisi bea cukainya itu adalah gencar sekali di beberapa tahun terakhir ini di seluruh kantor bea cukai untuk melakukan klinik ekspor ya terutama kepada UMKM tadi ya karena dengan adanya klinik ekspor ini seluruh satuan kerja di bea cukai itu diharapkan nanti mampu melaksanakan pemetaan potensi ya sosialisasi asesi dana pendampingan pada UMKM
agar nanti UMKM ini dapat melaksanakan ekspor secara mandiri. Nah, makanya tagline di depan tadi saya sampaikan, ekspor itu mudah sebetulnya. Sepanjang kita nanti betul-betul nanti UMKM itu betul-betul nanti bisa didampingi bagaimana melakukan ekspor. Bahkan di salah satu fasilitas dari kepabeanan di Bea Cukai itu ada satu yang terkait dengan IKM ya, ada kemudahan impor tujuan ekspor IKM itu sebetulnya menyasar ke arah situ. Ya. Tentunya tidak hanya berhenti di situ, klinik ekspor ini betul-betul nanti diharapkan bisa mendorong ya, baik yang tadi nanti kaitannya desa devisa ini betul-betul nanti bisa diimplementasikan. Ini kalau kebetulan kami di tahun 2022 kemarin, kalau kami biasanya sebagai Widyaswara itu diberikan kesempatan untuk update knowledge kita di beberapa kantor bea cukai di sekitar Jakarta kemarin. Harapan kami sih tidak sekitar Jakarta saja nanti ke depan. Kita juga ingin memotret ya kondisi dan implementasi kegiatan ekspor impor itu di seluruh kantor-kantor bea cukai, termasuk terkait dengan klinik ekspor ini. Dan kami kemarin akhir tahun itu berkesempatan di salah satu kantor bea cukai yang di Cikarang. Itu bahkan di sana pada saat kita visit ke sana, itu teman-teman bea cukai Cikarang baru melakukan asistensi pendampingan terhadap UMKM yang akan ekspor kecap ke Saudi Arabia. Jadi betapa gencarnya UMKM ini nanti diberikan apa namanya support ya, dorongan terutama nanti juga akan sampai merambah ke desa-desa tentunya ya, yang mana nanti Mbak Restu akan menjelaskan lebih detail bagaimana memotret tadi. Jadi ini biasanya nanti kolaborasi nih Mbak Restu ya, dari pemetaan potensi-potensi mana yang nanti perlu akan ada pendampingan-pendampingan oleh pemerintah, termasuk nanti pendampingan apa saja, supporting apa saja, nanti teman-teman Mbak Restu dan tim ini dari LPI nanti lebih detail nanti akan menjelaskan. Tapi secara keseluruhan harapan kita nanti dari kolaborasi. Nah, jadi kalau bicara ekspor itu sebenarnya ya tidak hanya entitas dua tadi di Kementerian Keuangan ya, nggak aja ngomong bea cukai, LPI, tapi sebetulnya juga melibatkan kementerian yang lain sebetulnya ini ya di dalam pemetaan ini. Kalau pengalaman Pak Bir ini ya waktu di Desa Wedan ini tentunya pada saat memetakan ini tentunya itu betul-betul mulai dari analisis awal. Mana sih desa-desa yang berpotensi, komoditinya apa sih, itu dipetakan betul, didampingi betul, sampai dengan nanti betul-betul yang bisa nanti betul-betul terimplementasi realisasi ekspor ini, itu bisa dikembangkan. Bahkan kalau saya mengikuti Desa Wedani nanti yang akan dijelaskan Mbak Restu nanti, bagaimana nanti perjalanannya. Kebetulan kalau di bea cukai keseluruhan itu kebetulan di Kementerian Keuangan itu kalau teman-teman di perdagangan itu ada atase perdagangan di seluruh dunia, di Kementerian Keuangan juga akan ada perwakilan ya Kementerian Keuangan itu di beberapa negara. Itu juga dilibatkan ya. Jadi atase yang ada di Hong Kong, di Jepang itu dari sisi pemasarannya. Bagaimana nanti komoditi-komoditi tertentu nanti yang betul-betul dibutuhkan di luar negeri. Ini kalau kita bicara devisa pasti kaitannya dengan ekspor. Itu sampai nanti berkolaborasi dengan seluruh entitas yang betul-betul bisa mendorong terimplementasikan nanti desa devisa ini. Ya, bahkan kalau kita lihat, kalau tadi Mbak Restu menyampaikan, Mbak Restu ya, dulu dari BNI ya, yang paling gencar yang saya lihat ini diaspora BNI itu sangat luar biasa mendukung ini. Ya, jadi betul-betul seluruh apa ya entitas yang ada di negara kita ini sebetulnya sudah bersama-sama nanti bisa mendukung ya bahwa nanti desa-desa di negara kita ini dipotret potensinya apa agar nanti menjadi mandiri. Syukur-syukur nanti tidak saja memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, syukur-syukur kalau ekspor. Kenapa ekspor itu juga nanti agak didorong? Karena dengan kita bisa melakukan ekspor, itu secara tidak langsung akan menguatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Ya jangan sampai nanti kita sebagai negara yang konsumtif aja, tapi justru kita yang akan bisa betul-betul ekspor. Dan ekspor itu yang tadi saya sampaikan, tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi teman-teman dari komunitas desa pun sepanjang ada pendampingan, dukungan dari seluruh entitas yang ada di negara kita, pasti juga akan bisa melakukan ekspor ini. Mungkin secara sekilas itu, nanti desa devisa ini bagaimana kegiatan pengembangannya,
pemberdayaan masyarakatnya oleh LPI pada desa-desa tadi, itu akan dijelaskan lebih detail oleh Mbak Restu. Monggo Mbak Restu, waktu